Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Muhammad Eko Duri, NIM E20 182261, kelas Ekonomi Syariah 6. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah produk halal yang diampu oleh Ibu Nikmatul Masyuroh. Langsung saja saya di sini saya akan sedikit menerangkan tentang berbagai aspek dalam halal dan haram. Yang pertama, keutamaan mencari yang halal yang telah dijelaskan dalam surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Di sini sudah jelas yang terangkan dalam Al-Quran bahwasanya kita dilarang untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Kita sudah jelas dijelaskan agar kita memakan makanan yang halal, baik halal dalam memperolehnya ataupun halal dalam lezatnya. Yang kedua, Rasulullah telah menerangkan dalam hadis melarang kita untuk memakan sesuatu yang haram, yang dijelaskan pada salah satu hadisnya, la yadkhulul jannah jasadun mudiya bi haramin, yang artinya tidak akan masuk ke dalam surga sebuah jasad yang diberi makan dengan yang haram. Sahih dighairihi, hadis riwayat Abu Ya'la Al-Bazzar At-Tabrani dalam kitab Al-Asad dan Al-Baihaqi, dan sebagian sanadnya hasan. Sahih At-Targhib, ayat artinya tidak akan masuk ke dalam surga sebuah jasad yang diberi makan dengan yang haram. Sahih lighairihi, hadis riwayat Abu Ya'la Al-Bazzar At-Tabrani dalam kitab Al-Awsat dan Al-Baihaqi, dan sebagian sanadnya hasan. Sahih At-Targhib ayat 2 halaman 150 nomor 1730. Hadis Rasulullah ini memperjelas bahwasanya jasad kita ketika meninggal tidak akan diterima apabila kita memakan sesuatu yang haram yang telah masuk di dalam tubuh kita. Jadi hadis tersebut menjelaskan tentang Rasulullah menjelaskan seharusnya kita tidak akan masuk surga apabila di dalam tubuh kita terdapat barang-barang atau yang masuk di dalam tubuh kita itu barang-barang yang haram, seperti babi, atau cara memperolehnya dengan mencuri ataupun yang lain-lainnya. Kemudian jenis-jenis halal haram dalam Islam. Pembagian halal ada 4, yaitu halal zatnya, seperti transaksi jual beli barang halal, nasi, EP, sudah, dan lain-lain. Yang kedua, halal cara memperolehnya, seperti contoh kita mencari nafkah di jalan yang benar, tidak mencuri, tidak mengambil hak milik orang lain. Yang ketiga, halal cara memprosesnya. Yang dimaksud ialah cara kita mengolahnya bagaimana. Kita tidak mencampuri dengan hal-hal yang kotor atau yang tidak diperbolehkan dalam Al-Quran dan hadis. Yang keempat, halal cara menyajikan, mencarikan, serta menyimpannya. Kemudian selanjutnya ialah pembagian haram. Haram dibagi 2, haram lizatihi dan haram lighairihi. Yang dimaksud dengan haram lizatihi ialah haram karena perbuatan itu dan atau haram karena zatnya tersebut. Yang dimaksud memang haram asli, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran ataupun sudah ada dalam nas yang melarangnya, seperti contoh daging babi, homer, darah, dan membunuh, dan lain sebagainya. Yang kedua, haram lighairihi, haram karena berkaitan dengan perbuatan lain yang datang kemudian. Yang maksudnya ialah sesuatu yang awalnya halal menjadi haram karena beberapa faktor, seperti bangkai yang awalnya itu hewan halal karena menjadi bangkai kemudian menjadi haram, kecuali belalang dan ikan laut. Lanjut, tingkat halal dan haram, yaitu 1, halal mutlak. Apa itu halal mutlak? Yaitu halal yang menurut hakikatnya tidak mengandung sifat-sifat haram dan terbebas dari sebab-sebab yang menjerumus pada hukum haram dan makruh.
Yang kedua, subhat. Pencampuran antara yang halal dan yang haram atau yang tidak memiliki kejelasan antara yang halal dan atau haram. Yang ketiga ialah haram murni. Barang yang jelas keharamannya, yakni barang-barang yang mengandung sifat-sifat yang dilarang tanpa ada keraguan sedikit pun. Terima kasih. Itulah sedikit tentang penjelasan berbagai aspek dalam halal dan haram. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.